Perkantoran kelas 2025A dengan NIM 25080314049. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai komunikasi perkantoran yang dimana video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester strategi pembelajaran administrasi perkantoran yang diampu oleh Ibu Durinda Puspasari SPD NPD. Nah, sebelum kita memasuki ke materi, coba deh kita bayangkan dalam sebuah situasi kantor ada seorang karyawan yang mengirimkan email kepada atasannya. Namun pesan yang disampaikan itu kurang, sehingga terjadi kesalahpahaman dan juga pekerjaan itu menjadi sedikit lebih terhambat. Nah, hal sederhana seperti ini tuh sering terjadi di dunia kerja karena komunikasi yang dalam kantor itu kurang efektif. Oleh karena itu, komunikasi perkantoran menjadi hal yang sangat penting karena melalui komunikasi yang baik, informasi itu dapat tersampaikan dengan jelas, terus pekerjaan menjadi lebih terarah, serta hubungan kerja pegawai itu dapat terjalin dengan baik. Pada video ini, saya akan membahas beberapa hal penting, yaitu mengenai pengertian komunikasi perkantoran, tujuan dan fungsi komunikasi dalam kantor, jenis-jenis komunikasi perkantoran, dan contoh penerapannya dalam dunia kerja. Nah, dengan kita memahami materi itu tadi, diharapkan kita itu dapat memiliki kemampuan komunikasi yang baik ketika nanti akan memasuki dunia kerja. Setelah memahami pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, kita akan masuk lebih dalam mengenai komunikasi perkantoran. Nah, komunikasi perkantoran sendiri itu apa sih? Dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan, komunikasi merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan dalam suatu kerja. Tanpa komunikasi yang baik, informasi itu tidak akan disampaikan dengan jelas dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengertian komunikasi perkantoran. Komunikasi perkantoran adalah proses penyampaian pesan, informasi, ide, ataupun instruksi yang terjadi dalam lingkungan kantor antara pimpinan, karyawan, maupun dengan pihak luar organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam komunikasi perkantoran sendiri itu terdapat beberapa unsur yang penting nih teman-teman. Yang pertama itu ada komunikator. Apa sih yang kita sebut dengan komunikator? Pasti kalian tuh udah gak asing kan dengan yang komunikator itu apa? Komunikator adalah pihak yang menyampaikan pesan atau informasi dalam lingkungan kantor. Komunikator bisa berupa pimpinan, manajer, staf, maupun karyawan lainnya. Agar komunikasi dapat berjalan dengan efektif, terdapat beberapa unsur penting di teman-teman yang saling berkaitan dalam proses komunikasi. Nah, yang pertama itu ada komunikator. Pastinya itu kalian udah nggak asing banget kan dengan kata komunikator itu. Komunikator sendiri ialah pihak yang menyampaikan pesan atau informasi dalam lingkungan perkantoran. Komunikator ini bisa berupa pimpinan, manajer, staf administrasi, maupun karyawan. Namun dalam praktiknya, tidak semua komunikator itu mampu menyampaikan pesan dengan baik. Seorang komunikator yang efektif harus memiliki beberapa kemampuan, seperti kemampuan menyusun pesan secara jelas, kemampuan memilih bahasa yang tepat, kemampuan memahami kondisi audiens. Sebagai contohnya nih, seorang pimpinan yang terlalu menggunakan istilah teknis ketika berbicara dengan karyawan, itu dapat menyebabkan pesan menjadi sulit dipahami. Nah, oleh karena itu, kemampuan menyesuaikan pesan dan juga kondisi penerima menjadi hal yang sangat penting dalam komunikasi di lingkungan kantor sendiri. Setelah kita membahas unsur penting dalam suatu komunikasi di dalam kantor, kita akan membahas unsur selanjutnya nih, yang paling penting ya teman-teman. Kira-kira apa ya? Unsur yang paling penting dalam komunikasi di dalam kantor ialah pesan. Pesan merupakan informasi atau ide yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada penerima. Dalam komunikasi perkantoran, pesan itu dapat berupa berbagai hal seperti instruksi pekerjaan, laporan hasil kerja, kebijakan perusahaan, saran atau kritik terhadap suatu pekerjaan. Nah, agar pesan dapat dipahami dengan baik, pesan itu harus memenuhi beberapa prinsip komunikasi yang efektif. Apa sih prinsip komunikasi efektif yang paling penting itu? Prinsip komunikasi efektif yang penting untuk dipahami yaitu ada kejelasan, ketepatan, dan juga kelengkapan informasi. Jika pesan disampaikan secara tidak jelas atau terlalu ambigu bahasanya, maka kemungkinan besar penerima pesan itu akan menafsirkannya secara berbeda.
Hal ini tuh dapat menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan di dalam lingkup kantor. Nah, selanjutnya ada media komunikasi. Apa sih media komunikasi itu? Media komunikasi merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Dalam perkantoran modern, media komunikasi itu semakin beragam kan teman-teman, mulai dari komunikasi langsung hingga komunikasi digital. Contohnya, rapat secara tatap muka, telepon, email, memo atau surat resmi, aplikasi komunikasi digital seperti chat, terus video conference. Pemilihan media komunikasi itu harus disesuaikan dengan jenis pesan yang akan disampaikan oleh komunikator. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai komunikator. Nah, komunikator sendiri itu ada pasangannya teman-teman. Apa sih pasangan dari komunikator sendiri? Ya benar, komunikan. Jadi komunikan itu adalah pasangan dari komunikator. Apa sih pengertian komunikan itu? Komunikan adalah pihak yang menerima pesan. Dalam komunikasi organisasi, komunikan itu tidak selalu bersifat pasif. Komunikan juga memiliki peran aktif dalam memahami, menafsirkan, dan juga memberikan respon terhadap pesan yang diterima. Perbedaan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, maupun budaya dapat memengaruhi cara seseorang memahami pesan. Sebagai contoh nih, pesan yang dianggap jelas oleh seorang pimpinan belum tentu dipahami dengan cara yang sama oleh karyawannya. Oleh karena itu, penting adanya proses klasifikasi dan umpan balik dalam komunikasi organisasi. Setelah membahas komunikan, kita akan membahas mengenai umpan balik atau feedback. Kira-kira apa sih umpan balik atau feedback dalam suatu komunikasi di dalam kantor? Umpan balik merupakan respon yang diberikan oleh penerima pesan terhadap informasi yang diterima. Umpan balik memiliki fungsi penting dalam komunikasi karena dapat menunjukkan apakah pesan itu telah dipahami dengan benar atau tidak. Contohnya, karyawan itu memberikan laporan kepada pimpinan. Nah, pimpinan sendiri memberikan evaluasi terhadap pekerjaannya. Rekan kerja memberikan tanggapan terhadap ide yang disampaikan. Tanpa adanya umpan balik, komunikasi cenderung menjadi satu arah, dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Setelah membahas mengenai unsur ataupun prinsip yang penting dalam suatu komunikasi perkantoran, kita akan membahas mengenai peran strategis komunikasi dalam organisasi. Jika dianalisis lebih dalam, komunikasi memiliki peran strategis dalam keberlangsungan organisasinya. Kira-kira apa sih peran strategis dalam keberlangsungan organisasi sendiri? Nah, perannya itu sebagai yang pertama, komunikasi sebagai sarana koordinasi dalam organisasi. Terdapat berbagai bagian yang memiliki tugas berbeda. Tanpa adanya komunikasi yang baik, koordinasi antar bagian akan sulit dilakukan. Sebagai contoh, divisi pemasaran mungkin memiliki target penjualan tertentu, namun target tersebut tidak akan tercapai jika tidak ada koordinasi dengan divisi produksi dan juga distribusi. Komunikasi menjadi alat yang menghubungkan berbagai bagian tersebut agar dapat bekerja secara terintegrasi. Nah, yang kedua, komunikasi sebagai alat kepemimpinan. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk mampu mengambil keputusan, tetapi juga mampu mengkomunikasikan keputusan tersebut secara efektif kepada anggota organisasi. Kepemimpinan yang baik sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi. Seorang pemimpin yang komunikatif biasanya itu mampu memberikan arahan yang jelas, mendengarkan aspirasi anggota, membangun hubungan kerja yang positif, dan juga sebaliknya, pemimpin yang kurang komunikatif seringkali mengalami kesulitan dalam mengelola timnya. Selanjutnya ada komunikasi sebagai sarana penyelesaian konflik. Dalam organisasi, konflik merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Perbedaan pendapat, kepentingan, maupun cara kerja, seringkali itu kita menimbulkan ketegangan antar individu. Komunikasi yang terbuka dan juga konstruktif dapat membantu menyelesaikan konflik secara lebih efektif. Melalui komunikasi yang baik, setiap pihak dapat menyampaikan pandangannya dan juga mencari solusi yang terbaik bagi organisasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hambatan komunikasi dalam perkantoran. Pastinya kan di dalam sebuah komunikasi maupun perkantoran itu nggak mungkin kalau berjalan lurus gitu aja kan, pasti ada hambatan-hambatannya. Kira-kira hambatan apa aja sih yang terjadi dalam komunikasi perkantoran?
Meskipun komunikasi yang sangat penting, dalam praktiknya seringkali muncul berbagai hambatan yang dapat mengganggu proses komunikasi. Nah, hambatan yang pertama sendiri ialah ada hambatan semantik. Hambatan semantik terjadi ketika pesan tidak dipahami dengan benar karena penggunaan bahasa yang kurang tepat, misalnya menggunakan istilah teknis yang tidak dipahami oleh semua anggota organisasi. Dan yang kedua ada hambatan psikologis. Hambatan ini tuh berkaitan dengan kondisi emosional ataupun sikap individu. Contohnya seperti rasa takut terhadap atasan, kurangnya kepercayaan antar pegawai, perasaan tidak dihargai. Terus hambatan psikologis itu dapat menyebabkan seseorang enggan menyampaikan pendapat atau informasi yang penting. Selanjutnya ada hambatan organisasi. Hambatan ini tuh berkaitan dengan struktur organisasi yang terlalu birokratis. Selanjutnya ada relevansi komunikasi perkantoran di era digital. Di era digital saat ini, pola komunikasi dalam organisasi mengalami perubahan yang cukup signifikan. Teknologi komunikasi seperti email, aplikasi pesan instan, dan video conference lebih mengubah cara individu berinteraksi dalam dunia kerja. Di satu sisi, teknologi itu mempermudah penyampaian informasi secara cepat. Namun di sisi lain, komunikasi digital juga memiliki tantangan tersendiri, seperti kurangnya ekspresi nonverbal, potensi kesalahpahaman dalam pesan tertulis, overload informasi yang diterima karyawan. Oleh karena itu, organisasi itu perlu mengembangkan strategi komunikasi yang efektif agar teknologi itu dapat dimanfaatkan secara optimal, tidak menggantikan sumber daya manusianya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi komunikasi perkantoran. Selain memiliki tujuan tertentu, komunikasi perkantoran juga memiliki beberapa fungsi yang penting dalam organisasi. Fungsi komunikasi perkantoran ialah yang pertama, ada fungsi informasi. Komunikasi itu berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan kegiatan organisasi. Informasi tersebut dapat berupa kebijakan perusahaan, laporan pekerjaan, maupun pengumuman penting. Tanpa adanya komunikasi, karyawan itu tidak akan mengetahui informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaannya. Yang kedua, ada fungsi motivasi. Komunikasi juga dapat digunakan untuk memberikan motivasi kepada karyawan. Pimpinan yang mampu berkomunikasi dengan baik dapat memberikan dorongan semangat kepada bawahannya agar bekerja dengan lebih baik lagi. Sebagai contohnya, seorang pimpinan memberikan apresiasi kepada karyawan yang telah bekerja dengan baik. Nah, dengan adanya apresiasi tersebut, itu dapat meningkatkan semangat kerja karyawan yang bekerja dalam kantor tersebut. Terusnya ada fungsi pengendalian. Komunikasi itu juga berfungsi sebagai alat pengendalian dalam organisasi. Melalui komunikasi, pemimpin itu dapat memberikan arahan, instruksi, serta evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya. Selanjutnya ada fungsi integrasi. Komunikasi juga berfungsi untuk menyatukan berbagai bagian dalam organisasi. Dengan komunikasi yang baik, setiap anggota itu dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis komunikasi dalam perkantoran. Dalam lingkungan perkantoran terdapat beberapa jenis komunikasi yang sering digunakan. Jenis yang pertama sendiri ialah komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang terjadi antara atasan dan juga bawahan dalam suatu organisasi. Komunikasi itu terbagi menjadi dua arah, yaitu komunikasi dari atas ke bawah atau yang biasa disebut dengan downward communication. Contohnya, pimpinan memberikan instruksi kepada karyawan, terus pimpinan memberikan pengarahan dalam rapat. Selanjutnya ada komunikasi dari bawah ke atas atau yang bisa dikenal dengan upward communication. Contoh dari komunikasi bawah ke atas atau yang bisa disebut dengan upward communication adalah seperti karyawan melaporkan hasil pekerjaannya kepada pimpinan. Terus yang kedua ada karyawan memberikan saran atau masukan kepada atasan. Nah, komunikasi vertikal itu sangat penting karena berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Yang kedua adalah komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah komunikasi yang terjadi antara individu atau bagian yang memiliki kedudukan yang sama dalam organisasi. Contohnya,
Yang A, ada diskusi antar pegawai dalam satu tim. Yang B, koordinasi antar bagian dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang C, kerjasama antar staf dalam satu proyek. Nah, komunikasi horizontal itu biasanya bertujuan untuk memperlancar kerjasama dan koordinasi. Nah, jenis yang ketiga adalah komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang dilakukan antara organisasi dengan pihak luar. Contohnya, seperti komunikasi dengan pelanggan, komunikasi dengan pemasok atau supplier, komunikasi dengan mitra bisnis. Komunikasi eksternal yang sangat penting untuk menjaga hubungan baik dengan pihak luar, serta membangun citra positif dalam suatu perusahaan. Penjelasan selanjutnya ada prinsip-prinsip komunikasi efektif dalam perkantoran. Agar komunikasi dalam organisasi dapat berjalan dengan baik, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh setiap organisasi maupun perusahaan. Yang pertama ada prinsip kejelasan atau yang bisa disebut dengan clarity. Prinsip kejelasan berarti bahwa pesan yang disampaikan harus mudah dipahami oleh penerima. Bahasa yang digunakan harus sederhana, jelas, dan tidak menimbulkan makna ganda. Dalam lingkungan kerja seringkali terjadi kesalahpahaman karena pesan yang disampaikan terlalu kompleks atau tidak langsung pada inti pembahasannya. Sebagai contoh, ketika seorang pemimpin memberikan instruksi pekerjaan kepada karyawan, maka instruksi tersebut harus disampaikan secara rinci, seperti apa tugas yang harus dilakukan, kapan pekerjaan harus diselesaikan, bagaimana cara pelaksanaannya. Dengan demikian, karyawan itu dapat memahami tugasnya dengan sangat jelas. Selanjutnya ada prinsip ketepatan atau yang bisa dikenal dengan akurasi. Ketepatan dalam komunikasi berarti bahwa informasi yang disampaikan harus benar dan juga sesuai dengan fakta yang ada. Informasi yang tidak akurat dapat menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Misalnya, jika seorang karyawan memberikan laporan data penjualan yang tidak tepat kepada manajer, maka keputusan yang diambil oleh sang manajer juga dapat menjadi tidak tepat. Oleh karena itu, dalam komunikasi perkantoran sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan itu telah melalui proses pengecekan terlebih dahulu atau melalui cross check 2 kali. Nah, selanjutnya ada prinsip kelengkapan informasi atau yang bisa kita kenal dengan nama completeness. Selain jelas, tepat, pesan yang disampaikan itu juga harus lengkap. Informasi yang tidak lengkap dapat menyebabkan penerima pesan harus menebak atau mencari informasi tambahan. Sebagai contohnya, ketika seorang staf mengirimkan email kepada rekan kerja mengenai jadwal rapat, maka informasi yang diberikan itu harus mencakup waktu rapat, tempat rapat, agenda rapat. Dengan memberikan informasi yang lengkap, komunikasi itu akan menjadi lebih efektif dan juga efisien untuk keberlanjutan perusahaan nantinya. Selanjutnya ada prinsip kesopanan atau yang bisa disebut atau dikenal dengan nama courtesy. Dalam komunikasi perkantoran, sikap santun juga sangat penting. Komunikasi yang dilakukan dengan cara yang santun dapat menciptakan suasana kerja yang harmonis. Begitu pula sebaliknya, komunikasi yang disampaikan dengan nada yang kasar ataupun tidak menghargai orang lain dapat menimbulkan konflik di lingkungan kerja. Sebagai contoh, ketika memberikan kritik terhadap pekerjaan rekan kerja, sebaiknya itu kritik tersebut disampaikan secara konstruktif dan tidak bersifat menjatuhkan rekan kerja dalam suatu kantor. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai etika dalam komunikasi perkantoran. Dalam lingkungan kerja juga terdapat etika komunikasi yang perlu diperhatikan oleh setiap karyawan maupun seseorang yang bekerja dalam kantor. Etika komunikasi berkaitan dengan norma atau aturan yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya berkomunikasi secara profesional. Beberapa etika komunikasi yang penting dalam perkantoran antara lain, yang pertama ada menghargai lawan bicara. Dalam komunikasi profesional, setiap individu itu harus mampu menghargai pendapat dan pandangan orang lain. Meskipun terjadi perbedaan pendapat, komunikasi itu harus tetap dilakukan secara santun dan juga terbuka. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang profesional.
Bahasa yang digunakan dalam komunikasi perkantoran harus bersifat formal dan juga profesional, terutama ketika berkomunikasi dengan atasan, klien, ataupun mitra kerja. Penggunaan bahasa yang terlalu santai ataupun tidak sopan dapat memberikan kesan kurang profesional. Selanjutnya ada menjaga kerahasiaan informasi. Dalam organisasi, seringkali terdapat informasi yang bersifat rahasia, seperti data perusahaan atau strategi bisnis. Oleh karena itu, setiap karyawan itu harus menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan tidak menyebarkannya kepada pihak yang tidak berkepentingan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai strategi meningkatkan komunikasi yang efektif di kantor. Agar komunikasi dalam organisasi dapat berjalan dengan baik, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan, seperti memimpin budaya komunikasi terbuka. Organisasi perlu menciptakan lingkungan kerja di mana setiap individu itu merasa nyaman untuk menyampaikan pendapat atau ide mereka. Yang kedua, ada mengembangkan kemampuan mendengarkan. Komunikasi yang efektif tidak hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang kemampuan mendengarkan secara aktif. Selanjutnya ada memanfaatkan teknologi komunikasi secara bijak. Penggunaan teknologi seperti email atau aplikasi komunikasi harus dilakukan secara tepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya ada melakukan evaluasi komunikasi secara berkala. Organisasi itu perlu mengevaluasi efektivitas komunikasi yang terjadi agar dapat memperbaiki sistem komunikasi yang ada. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya komunikasi dalam lingkungan kerja. Selain memahami alur komunikasi, penting juga nih untuk kita memahami gaya komunikasi yang digunakan dalam suatu organisasi. Gaya komunikasi mencerminkan gaya seseorang menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, beberapa gaya komunikasi itu yang sering kita temui dalam lingkungan kerja, yaitu seperti gaya komunikasi asertif. Gaya komunikasi asertif merupakan gaya komunikasi yang dilakukan secara terbuka, jujur, dan tetap menghargai orang lain. Orang yang memiliki gaya komunikasi asertif biasanya itu mampu menyampaikan pendapat dengan jelas tanpa merendahkan atau memaksakan kehendak kepada orang lain. Gaya komunikasi ini tuh dianggap sebagai gaya komunikasi yang paling efektif dalam organisasi karena dapat menciptakan hubungan kerja yang sehat. Nah, selanjutnya ada gaya yang kedua, gaya komunikasi pasif. Gaya komunikasi pasif terjadi ketika seseorang cenderung menghindari konflik dan jarang menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Dalam lingkungan kerja, komunikasi pasif dapat menimbulkan beberapa masalah, seperti kurangnya partisipasi dalam diskusi, ide atau gagasan itu tidak tersampaikan dengan baik dan jelas, keputusan itu diambil tanpa mempertimbangkan berbagai perspektif. Gaya selanjutnya ada gaya komunikasi agresif. Gaya komunikasi agresif terjadi ketika seseorang menyampaikan pesan dengan cara yang memaksa, keras, atau bahkan merendahkan orang lain. Komunikasi agresif itu seringkali menimbulkan ketegangan dalam lingkungan kerja karena dapat membuat orang lain itu merasa tidak dihargai. Oleh karena itu, organisasi perlu mendorong budaya komunikasi yang lebih terbuka dan juga saling menghormati. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai pengelolaan informasi dalam perkantoran. Selain menyampaikan pesan, komunikasi perkantoran juga berkaitan dengan bagaimana informasi dikelola dalam organisasi. Pengelolaan informasi yang baik sangat penting karena informasi merupakan salah satu sumber daya utama dalam pengambilan keputusan. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pengelolaan informasi antara lain ada keakuratan informasi. Informasi yang disampaikan harus benar-benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang tidak akurat itu dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, ada kecepatan penyampaian informasi. Nah, dalam dunia kerja yang serba cepat, informasi harus dapat disampaikan secara tepat waktu. Keterlambatan informasi dapat menghambat proses kerja. Komunikasi juga berfungsi untuk menyatukan berbagai bagian dalam organisasi. Dengan komunikasi yang baik, setiap anggota itu dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis komunikasi dalam perkantoran.
Dalam lingkungan perkantoran terdapat beberapa jenis komunikasi yang sering digunakan. Jenis yang pertama sendiri ialah komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang terjadi antara atasan dan juga bawahan dalam suatu organisasi. Komunikasi itu terbagi menjadi dua arah, yaitu komunikasi dari atas ke bawah atau yang biasa disebut dengan downward communication. Contohnya, pimpinan memberikan instruksi kepada karyawan, terus pimpinan memberikan pengarahan dalam rapat. Selanjutnya ada komunikasi dari bawah ke atas atau yang bisa dikenal dengan upward communication. Contoh dari komunikasi bawah ke atas atau yang bisa disebut dengan upward communication adalah seperti karyawan melaporkan hasil pekerjaannya kepada pimpinan. Terus yang kedua ada karyawan memberikan saran atau masukan kepada atasan. Nah, komunikasi vertikal itu sangat penting karena berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Horizontal adalah komunikasi yang terjadi antara individu atau bagian yang memiliki kedudukan yang sama dalam organisasi. Contohnya, yang A ada diskusi antar pegawai dalam satu tim. Yang B, koordinasi antar bagian dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang C, kerjasama antar staf dalam satu proyek. Nah, komunikasi horizontal itu biasanya bertujuan untuk memperlancar kerjasama dan koordinasi. Nah, jenis yang ketiga adalah komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang dilakukan antara organisasi dengan pihak luar. Contohnya, seperti komunikasi dengan pelanggan, komunikasi dengan pemasok atau supplier, komunikasi dengan mitra bisnis. Komunikasi eksternal yang sangat penting untuk menjaga hubungan baik dengan pihak luar, serta membangun citra positif dalam suatu perusahaan. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi perkantoran merupakan proses penyampaian informasi, gagasan, maupun instruksi yang terjadi dalam lingkungan kerja. Untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi, komunikasi yang efektif tidak hanya berfokus pada penyampaian pesan, tapi juga melibatkan pemahaman pesan, penggunaan media yang tepat, serta adanya umpan balik antara pihak yang berkomunikasi. Dalam praktiknya, komunikasi perkantoran itu harus memperhatikan prinsip-prinsip komunikasi yang baik, seperti kejelasan pesan, ketepatan informasi, kelengkapan informasi, serta etika dalam berkomunikasi. Selain itu, komunikasi juga dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, serta menggunakan berbagai media seperti komunikasi langsung, tertulis, maupun digital. Apabila komunikasi dalam perkantoran itu berjalan dengan efektif, maka koordinasi itu dapat berlangsung dengan lebih baik. Hubungan antar pegawai itu dapat menjadi lebih harmonis, serta produktivitas kerja dapat meningkat. Begitu pula sebaliknya, komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik kerja, serta menurunnya kinerja organisasi. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi yang baik menjadi keterampilan yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap individu, terutama bagi mahasiswa yang nantinya akan memasuki dunia kerja. Dengan memahami konsep komunikasi perkantoran dan juga menerapkan secara tepat, diharapkan setiap individu itu mampu berkontribusi secara positif dalam lingkungan, organisasi, dan pekerjaan menjadi terhambat. Hal sederhana seperti ini sering terjadi di dunia kerja karena komunikasi yang tidak efektif. Oleh karena itu, komunikasi perkantoran menjadi hal yang sangat penting karena melalui komunikasi yang baik, informasi itu dapat tersampaikan dengan jelas, pekerjaan menjadi lebih terarah, serta hubungan kerja antar pegawai dapat terjalin dengan baik. Pada video ini, saya akan membahas beberapa hal penting, yaitu sebagai mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja, kita perlu mulai melatih kemampuan komunikasi sejak sekarang, baik melalui diskusi, presentasi, maupun pengalaman dalam organisasi. Dengan demikian, kita tidak hanya memiliki pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan komunikasi yang dapat mendukung keberhasilan kita di masa depan nantinya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi perkantoran. Semoga materi ini dapat menambah wawasan serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya komunikasi dalam lingkungan kerja. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Saya mohon maaf apabila
apabila terdapat salah kata. Kurang lebihnya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.